Bayangkan, Anda lahir di sebuah rumah di mana setiap sudutnya dipenuhi oleh kebencian. Ayah Anda adalah seorang yang paling dikutuk oleh wahyu langit, dan ibu Anda adalah pembawa kayu bakar yang menebar duri di jalan kebenaran. Di tengah kobaran api permusuhan yang menyala-nyala terhadap Islam, mungkinkah lahir sebuah ketulusan? Inilah kisah Duroh binti Abu Lahab, sebuah anomali sejarah yang membuktikan bahwa cahaya hidayah tidak bisa dihalangi oleh kegelapan garis keturunan. Mekah pada abad ke-7 adalah kota yang penuh dengan ketegangan ideologis. Di satu sisi, ada fajar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan di sisi lain, ada aristokrasi Quraisy yang merasa terancam. Di pusat badai ini, berdirilah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Namun di balik pintu rumah Abu Lahab yang penuh dengan rencana jahat, ada seorang putri bernama Duroh. Duroh tumbuh besar menyaksikan ayahnya mencaci maki sepupunya sendiri, yaitu Rasulullah. Ia melihat ibunya, Ummu Jamil, mengikat duri-duri tajam untuk melukai kaki sang Nabi. Secara logika manusia, Duroh seharusnya menjadi musuh nomor satu Islam. Namun takdir berkata lain. Di dalam dadanya ada percikan iman yang tidak bisa dipadamkan oleh kebencian orang tuanya. Keputusan untuk memeluk Islam adalah tindakan heroik pertamanya. Bayangkan tekanan psikologis yang ia alami. Ia harus memilih antara darah, kesetiaan pada keluarga, atau akidah, kesetiaan pada Tuhan. Duroh memilih Tuhan. Ketika perintah hijrah turun, Duroh tidak ragu. Ia meninggalkan kemewahan nasabnya di Mekah menuju Madinah. Namun penderitaan belum berakhir. Jika di Mekah ia ditekan oleh keluarganya, di Madinah ia menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu stigma sosial. Saat tiba di rumah Rafi bin Mu'alah, para wanita dari Bani Zuraik berkata kepadanya dengan nada yang sinis, "Apakah engkau wanita yang berkata telah hijrah? Bagaimana mungkin hijrahmu diterima, sedangkan ayahmu adalah Abu Lahab, yang Allah katakan, celakalah kedua tangan Abu Lahab." Kalimat itu menyayat hati Duroh. Mereka memandangnya bukan sebagai seorang muslimah yang berkorban, melainkan sebagai anak dari musuh Tuhan. Seolah-olah dosa ayahnya adalah noda yang menempel permanen pada jiwanya. Dalam kesedihan yang mendalam, Duroh pergi menemui Rasulullah untuk mengadu. Inilah momen paling mengharukan dalam sejarah Islam. Rasulullah yang sering disakiti oleh Abu Lahab tidak menaruh dendam sedikit pun kepada putri Abu Lahab. Sebaliknya, beliau marah melihat Duroh disakiti. Rasulullah segera bangkit dan naik ke atas mimbar. Wajah beliau memerah, tanda kemarahan yang suci. Rasulullah bersabda, "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyakitimu melalui keluargaku? Demi Allah, syafaatku akan menjangkau kerabatku, hingga bahkan kabilah Sada, Hakam, dan Silan akan merasakan di hari kiamat." Nabi secara tegas menyatakan bahwa Duroh adalah bagian dari keluarganya. Beliau menetapkan sebuah prinsip keadilan universal dalam Islam. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Pembelaan ini bukan hanya menyelamatkan kehormatan Duroh, tetapi juga meruntuhkan fanatisme kesukuan yang sering menghakimi seseorang berdasarkan dosa leluhurnya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Nabi, Duroh hidup sebagai sosok terhormat di Madinah. Ia bukan hanya seorang saksi sejarah, tapi juga intelektual di zamannya. Ia dikenal sangat dekat dengan Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Dari sanalah ia belajar kedalaman ilmu agama. Duroh menjadi salah satu perawi hadis yang dipercaya. Kemampuannya dalam sastra dan syair yang sebelumnya ia pelajari di lingkungan Quraisy, ia gunakan untuk memuji perjuangan Islam dan menyebarkan ajaran Nabi. Kehidupannya menunjukkan transformasi total dari seorang putri pemimpin kaum kafir menjadi pelayan ilmu di bawah panji Islam. Apa yang membuat Duroh heroik? Independensi pikiran. Ia mampu berpikir jernih di tengah doktrin kebencian keluarga. Ia mampu bertahan menghadapi rundungan atau bulian dan stigma masyarakat di Madinah. Kesetiaan pada kebenaran.
Ia tetap teguh, meskipun ayahnya disebut secara eksplisit sebagai ahli neraka di dalam Al-Quran yang ia imani setiap hari. Kisah Duroh adalah pengingat bagi kita semua bahwa lingkungan atau orang tua kita mungkin membentuk masa lalu kita, tetapi mereka tidak menentukan masa depan kita. Kita memiliki kendali penuh atas takdir spiritual kita sendiri. Duroh binti Abu Lahab telah lama tiada, namun namanya tetap harum sebagai simbol keberanian seorang wanita yang memilih cahaya di tengah kepungan bayang-bayang. Ia adalah bukti nyata bahwa seburuk apapun akar sebuah pohon, jika ia disirami dengan air hidayah, ia akan tetap menghasilkan buah yang manis. Kisah Duroh mengajarkan kita untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan latar belakang keluarganya. Mari kita evaluasi diri kita hari ini. Apakah kita masih memandang sebelah mata orang lain karena kesalahan masa lalu atau keluarga mereka? Demikian ulasan tentang Duroh binti Abu Lahab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.